Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Integrated Science Olympiad 2022, bidang matematika terintegrasi untuk tingkat MTS SMP, di mana ISO ini dilaksanakan sebagai tryout KSM, yakni kompetisi sains madrasah bidang matematika tingkat MTS dan SMP. Oke, mungkin lanjut saja, langsung kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, 4,1 dikali 12 ditambah 8 kali 2,4 ditambah 12 dikali 2,4 ditambah 4,1 dikali 8 sama dengan titik-titik. A 105, B 110, C 120, D 130. Oke, jika teman-teman memperoleh soal yang setipe, itu di benak teman-teman kira-kira caranya seperti apa? Bermacam-macam ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengetahui cara cepatnya. Oke, saya munculkan dulu cara yang biasa, cara manual. Di sini teman-teman atau biasanya kita itu langsung mengoperasikan secara manual sesuai dengan soal. 4,1 kali 12 kita hitung seperti itu ya. Maka kita membutuhkan ketelitian dalam menghitung karena ini koma-komaan dan seterusnya. 8 kali 2,4, 12 kali 2,4, 4,1 kali 8. Jadi ada 4 operasi perkalian di sini. Teman-teman harus hati-hati dan harus teliti. Karena ini perlombaan, selain teliti, waktu juga harus diperhatikan. Jadi silakan berlatih untuk melakukan operasi penjumlahan perkalian secara cepat gitu ya. Oke, setelah kita melakukan operasi secara manual, 4,1 kali 12 hasilnya adalah 49,2, kemudian 8 kali 2,4 adalah 19,2, 12 kali 2,4 adalah 28,8, 4,1 kali 8 adalah 32,8. Sekali lagi, untuk operasi perkalian desimal itu membutuhkan ketelitian yang cukup. Jadi teman-teman ketika menggunakan cara manual diharapkan teliti. Nah, ini kesalahan kita ya, kutil, kurang teliti atau teledor gitu ya. Setelah kita hasilkan perkaliannya, kita jumlahkan, boleh langsung 4-4-nya atau 2-2. Di sini saya 49,2 tambah 19,2 ditambah hasilnya ditambah dengan hasil dari penjumlahan 28,8 ditambah 32,8. Kita dapat 68,4 ditambah 51,6 dan hasilnya adalah 130. Bisa dibayangkan teman-teman ketika menggunakan cara manual ada beberapa tahap yang teman-teman itu harus ekstra teliti ya. Ketika tidak teliti dan hasilnya itu tidak ada di option, itu teman-teman menjadi drop mentalnya. Kok nggak ada jawabannya? Ulang lagi. Tapi itu pun masih lumayan. Ketika teman-teman mengoperasikan sesuatu dalam lomba itu kemudian tidak ada jawabannya di PG, itu lumayan. Kenapa? Karena teman-teman tidak menemukan jawaban yang salah. Berbeda dengan harusnya jawabannya 130, teman-teman menjawabnya 120 misalkan. Teledor di mana gitu ya. Wah, udah pede nih. Jawabannya C, padahal salah. Gitu ya. Silahkan untuk berlatih dalam melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Itu cara yang manual. Kedua, kita gunakan sifat distributif atau faktorisasi. Kebalikan ya, distributif itu kebalikan dari faktorisasi atau faktorisasi kebalikan dari distributif. Silahkan dicek lagi, ini pelajaran kalau tidak salah dulu zaman saya itu di kelas 7 SMP atau MTS. Caranya gimana sifat distributif? Kita lihat lagi soalnya. 4,1 kali 12 ditambah 8 kali 2,4 ditambah 12 kali 2,4 ditambah 4,1 kali 8. Ada beberapa angka yang sama. Terlihat ya? Oke, di sini saya melihatnya itu ada angka 4,1 itu dengan 4,1 sama. Maka saya akan mengumpulkan 4,1 dengan 4,1.
Ada juga 2,4 dengan 2,4. Yang sudah terpilih ini nggak boleh dipilih lagi 8 ya, karena sudah 4,1-nya terpilih. Jadi 8-nya jangan dipilih lagi. Jadi saya punya dua angka yang sama, 4,1 dan 2,4. Silahkan teman-teman coba untuk yang 12 dan 8 misalkan. Oke, maka saya akan kumpulkan 4,1 saya akan jajarkan dengan 4,1 operasinya. 12 atau 2,4 dengan 2,4. Yang ini ya, 2,4, 2,4, 4,1, 4,1. Jadi belum dioperasikan, saya hanya merapihkan saja. Kemudian kita manfaatkan sifat distributif. Ketika ada angka yang sama, maka kita boleh melakukan ini. Ini kan 4,1 kali 12 ditambah 4,1 kali 8, maka ekspresi ini bisa berubah menjadi seperti ini. 4,1 dikali dalam kurung 12 tambah 8, dan 2,4 juga demikian, 12 dan 8. Bisa dipahami ya? Jadi lakukan sifat distributif. Kemudian yang di dalam kurung kita operasikan. Nah sekarang 12 tambah 8 itu kan bukan desimal, jadi mudah menghitungnya. 12 tambah 8 berapa? 20 ya. Maka menjadi 4,1 kali 20, di mana 20 itu dapat dari 12 tambah 8, kemudian 2,4 juga dikali dengan 20. Di sini terdapat angka yang sama lagi, yaitu 20. Di sini ya, 20. Mohon maaf ini tertutup. 20, maka kita lakukan operasi seperti yang sebelumnya, distributif. 20 kita simpan, sisanya adalah 4,1 tambah 2,4. Jadi 20 kali 6,5 maka hasilnya 130. Oke, silahkan menurut teman-teman menggunakan cara yang mana yang lebih mudah. Tapi saran saya adalah cara kedua. Kita hanya menghitung untuk penjumlahan saja. Penjumlahan di sini, perkalian hanya di akhir. Kalau di sini semuanya perkalian dan seterusnya. Gitu ya. Jadi silahkan timbang-timbang lagi teman-teman untuk pelajari ini. Silahkan diganti angka yang samanya 12 dan 8, misalkan apakah hasilnya sama dan harus sama. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tersedia pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan 1/6. Pecahan manakah yang harus dibuang agar jumlah dari pecahan tersisa adalah 1,25? Jadi ada pecahan yang dibuang. Satu pecahan. Oke, sama seperti nomor sebelumnya. Ketika teman-teman bertemu dengan soal ini, tipe ini, pasti banyak dari kita atau banyak dari teman-teman itu yang melakukan operasi manual, yaitu di sini tersedia 5 pecahan. Kita akan mencoba menjumlahkannya, kita ambil 4, kita buang 1. Gagal, kita ambil lagi 4, buang yang lainnya. Dan seterusnya sampai ketemu. Nah itu kan cukup lama. Ketika percobaan yang pertama gagal, maka kita harus melakukan percobaan yang kedua. Contoh seperti ini ya. Misalkan saya anggap yang 1/6 yang harus dibuang, maka saya operasikanlah yang lainnya, 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Saya jumlahkan, ternyata hasilnya bukan 1,25. Maka saya akan mencoba dengan pecahan-pecahan yang lain. Terus akan berulang sampai saya ketemu. Itu boleh. Itu akan menyelesaikan, setidaknya akan selesai. Tapi karena ini perlombaan, maka kita dibutuhkan cara-cara yang lebih efektif seperti itu ya. Tapi ketika cara yang efektif atau cara cepatnya itu kita tidak tahu, maka cara manual itu adalah solusi. Tipsnya adalah percepat operasi pecahan, penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Oke. Mungkin langsung saja saya akan melakukan operasinya dengan operasi yang efektif, yaitu menggunakan aljabar, prinsip-prinsip aljabar. Oke. Yang pertama, kita punya operasi seperti ini. Tersedia pecahan semua ini
manakah yang harus dibuang agar jumlahnya, jadi kita jumlahkan seperti ini ya. Kemudian manakah yang harus dibuang, maka harus kita kurangi X, dibuang X. X-nya nggak tahu mana yang harus kita buang. Haruslah sama dengan 1,25. Jadi ekspresi soal ini model matematikanya seperti ini. Atau ekspresi ini kita bisa ganti dengan X sama dengan penjumlahan semua pecahan yang tadi dikurangi 1,25. Kita operasikan ya. Kita cari KPK-nya dari penyebut karena penyebutnya berbeda. Kalau yang 1,25 nggak ada penyebutnya, ini artinya per 1 gitu ya. Silahkan teman-teman coba cari KPK-nya mandiri ya, sendiri. Oke, betul 60 ya. KPK-nya adalah 60. Maka di sini saya rubah semuanya, bentuk pecahannya adalah dengan penyebut 60. Bagaimana cara mendapatkan 30, 20, 15, 12, 10? Yaitu dengan bagi kali. 60 bagi 2, 30. Kali 1, 30. Dapatlah 30. 60 bagi 3 dan seterusnya. Dapatlah seperti ini. Oke, maka didapat X sama dengan 87 per 60 dikurangi 75 per 60. Penyebutnya sudah sama. Kita operasikan X sama dengan 12 per 60. X sama dengan kita perkecil 1 per 5. Jadi satu kali operasi, satu kali percobaan kita sudah menemukan hasilnya. Manakah bilangan yang harus dibuang? Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C, ya ini 1 per 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nilai X yang memenuhi dari persamaan 3 dikali buka kurung 10 ditambah akar buka kurung 7 ditambah akar buka kurung 2X min 9 tutup kurung sama dengan 42. Jadi yang perlu dipelajari dari soal ini adalah operasi aljabar. Itu mutlak harus dipelajari. Bahkan sering saya temui, atau mungkin juga Bapak Ibu guru atau teman-teman juga yang dulu MI-nya SD-nya itu sudah sering ikut lomba, maka operasi aljabar itu pasti wajib dikuasai ya. Karena dari tingkat MI pun sudah muncul untuk lomba OSN, KSM dan seterusnya, apalagi nanti MTS dan SMA. Oke, yang pertama saya akan tulis dulu. Kita akan menggunakan prinsip sebetulnya menurut berbagai literatur ya, pindah ruas, istilah pindah ruas itu tidak ada, namun karena kecenderungan teman-teman itu sudah melekatnya pindah ruas, maka silahkan bayangkan saja pindah ruas. Namun intinya seperti ini, pindah ruas itu muncul dari konsep setiap ruas dioperasikan dengan hal yang sama agar mencapai tujuan tertentu. Ya, ini tujuan kali ini adalah untuk mencari nilai X. Oke, agar X-nya itu sendirian gitu ya gampangnya, atau angka-angka yang lain selain X itu hilang, maka harus diapain? Oke, ini kan 3 kali, maka semuanya harus dibagi 3 gitu ya. Maka didapatlah di sini per 3 nantinya, 42 per 3. Di sini juga 3 per 3. 3 per 3 gimana? Habis ya? Habis. Maka muncullah 3-nya itu seolah-olah pindah, padahal mah bukan. Padahal mengoperasikan setiap ruas dengan operasi yang sama. Tersisalah di sebelah kiri itu 10 ditambah akar full, ini akarnya ya, 7 ditambah akar 2X min 9. 42 dibagi 3 adalah berapa teman-teman? 14 ya. Oke. Kemudian di sini ada angka 10. Agar 10-nya hilang diapain? Pindah ruas ya, 10 jadi negatif gitu. Cuman awalnya adalah semua ruas itu dioperasikan dengan hal yang sama, ruas kiri ataupun kanan. Semuanya dikurangi 10. Jadi kita semua ruasnya itu dikali dengan atau dioperasikan dengan inverse-nya. Ketika tadi 3 kali perkalian, maka inverse-nya adalah bagi 3. 10 penjumlahan, maka inverse-nya adalah pengurangan 10. Maka ketika ini dikurangi 10 habis. Gitu ya. Kemudian tersisa akar
7 ditambah akar 2x negatif 9 atau min 9 sama dengan 14 kurangi 10. Seperti itu ya, kurangi 10 maka 4. Oke, kemudian di sini ada akar, maka kita akan kuadratkan agar akarnya hilang. Sini kuadrat, sini kuadrat. Ini hilang, akar dan kuadrat, tersisa 7 tambah akar 2x min 9 sama dengan 4 kuadrat 16. Kemudian di sini muncul lagi 7. Berarti harus kita kurangi 7 lagi. 7 kurangi 7 habis. Ini 16 kurangi 7 muncul seperti ini. Tersisa akar 2x kurangi 9 sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Lakukan operasi konsepnya dengan yang sama. Ketika teman-teman sudah mahir operasi aljabar seperti ini, maka tidak perlu menuliskan tahap demi tahapnya, langsung di kepala saja, langsung coret-coret seperti itu ya. Seperti ini misalkan. Ini akar, maka akan kita kuadratkan. Langsung. Akarnya hilang. Tersisa 2x min 9, 9 kuadrat 81. Ini negatif 9. Agar negatif 9 ini hilang, kita akan jumlahkan dengan 9. Maka ini tambah 9, di sini juga tambah 9 seperti itu. Ini habis. Maka 2x sama dengan 90. Gitu ya. Ini ada 2 perkalian, maka akan kita bagi dengan 2. Semuanya kita bagi 2. 2x bagi 2 adalah x, 90 bagi 2 45. Maka x yang memenuhi adalah 45. Jawabannya adalah D untuk nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 4. Maksimum banyaknya hari Jumat pada 150 hari berurutan adalah. Oke. Soal seperti ini itu soal gampang-gampang susah, namun banyak yang terjebak. Ini saya menduga kesalahannya dulu ya. Yaitu biasanya kita melakukan operasi seperti ini kalau ada soal ini. 150 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dalam 1 minggu itu atau setiap 7 hari sekali itu pasti kembali ke hari yang sama ya. Kita bagi 7. Maka di sini 2, 14. Tersisa 10. 10 bagi 7 itu 1. 1 kali 7, tersisa 3 nggak bisa, udah sisa. Maka Jumat itu akan berulang 21 kali. Dan sisanya 3, berarti ini Sabtu, Minggu, Senin. Jadi terakhirnya Senin. Nah ini yang berbahaya. Ketika teman-teman itu teledor dan hasilnya itu ada di option, itu akan menyebabkan kita percaya diri kalau itulah jawabannya. Padahal tidak. Salahnya di mana? Oke, di sini ada kata maksimum. Karena dia ingin maksimum hasilnya hari Jumatnya itu terulang, maka awalilah hari 150 hari ini dengan hari Jumat. Oke, jadi hari yang pertama itu adalah hari Jumat, maka tersisa 149 hari lagi. Betul? Nah, baru yang 149-nya kita bagi 7. Di sini 2, 14, habis 9 bagi 7, 1, 7, 2. Maka 21. Dari 149 hari yang diawali dengan hari Jumat. Maka total hari Jumatnya adalah 22. Jawabannya adalah B. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Nomor 5. Diberikan negatif 5 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 6, negatif 4, atau saya tulis kembali ya, negatif 5 kurang dari sama dengan P sama dengan 6, kemudian negatif 4 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 2, kemudian R-nya adalah di antara 3 dan 9. Kita langsung ke soal. Jika A sama dengan R dikurangi P kali Q, maka nilai terbesar, oke, nah, ini terbesar kata kuncinya. Maka ketika terbesar kita harus mengupayakan
hasil tiap operasinya adalah maksimum. Di sini R 3 sampai 9. Kita ambil yang paling maksimum siapa? 9. Maka pasti R itu 9. Itu yang pertama. Nah, yang jadi masalah itu adalah negatif P kali Q. Negatif agar hasilnya maksimum itu dikali dengan apa? Positif negatif. Maka negatif harus dikali dengan negatif ya, agar hasilnya positif. Maka jadi P dan Q, P kali Q maksudnya haruslah hasilnya juga sama dengan negatif. Atau PQ itu harus kurang dari 0 alias negatif. Karena ingin negatif, maka ada dua pilihan. Negatif itu adalah positif kali negatif, itu negatif, atau negatif kali positif, gitu ya. Maka kita bisa kemungkinan pertama adalah P-nya yang positif dulu. Lagi-lagi, hasil kalinya adalah harus yang paling besar, maksimum. P kali Q, P-nya adalah negatif 5, 6. P-nya yang positif, maka P-nya yang 6 dulu. Maka P-nya sama dengan 6. Q-nya harus yang negatif. Maka negatif yang paling kecil adalah dari Q adalah negatif 4. Negatif 4. Kita kalikan P kali Q-nya, 6 kali negatif 4 adalah negatif 24. Kita ingat, karena di depannya sudah mengandung nilai negatif, nanti ini dikali negatif ya, maka nanti ujungnya adalah positif 24. Kemungkinan yang kedua, P-nya kita negatif dulu. P-nya negatif berarti negatif 5. Dan Q-nya sama dengan yang positif, Q-nya 2. Maka hasilnya adalah negatif 10. Ketika ada negatif, karena ini operasi negatif yang ini, maka jadinya adalah 10. Maka kita punya dua kemungkinan, A sama dengan 9 negatif 24 seperti itu ya kalau kita manual, sama dengan 9 tambah 24 sama dengan 33, atau A sama dengan 9 dikurangi negatif 10 yang ini, 2 ini, sama dengan 9 ditambah 10 dan akhirnya adalah 19. Mana yang paling maksimum? Jawabannya adalah 33. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 6. Suatu pekerjaan selesai selama 40 hari dengan pekerja sebanyak 25 orang. Setelah 10 hari pelaksanaan, pekerjaan tersebut dihentikan selama 5 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah Yang pertama, kita rubah dulu soal ini ke dalam bentuk matematika atau model matematika. Yang pertama adalah kejadian awal atau harapan ya. Saya tulis dulu di sini, kita bikin tabulasi, kita bikin tabel ya untuk mempermudah. Di sini ada hari, berarti saya tulis waktu dalam kurung sisa. Nah, untuk soal ini itu adalah waktu yang tersisa yang kita gunakan, bukan waktu yang dikerjakan. Nanti akan dijelaskan. Ini pekerja. Oke, harapannya itu akan selesai 40 hari oleh 25 orang. Seperti itu ya. Kemudian setelah 10 hari pelaksanaan, berarti setelah 10 hari itu sisa berapa? Nah, ini waktu sisa itu maksudnya itu. Kejadian yang pertama itu sudah 10 hari pelaksanaan, maka sisanya 30. Oke, 30 hari, saya tulislah keterangan 10 hari kerja. 30 hari itu harapannya adalah sama oleh 25 orang. Kemudian, nah ini masalahnya, 5 hari dihentikan karena suatu hal. Ini kejadian kedua. Lanjut 5 hari istirahat seperti itu. Maka dari 30 hari sisanya berapa? Tersisa 25 hari lagi. Kalau 25 hari yang harapannya adalah 30 hari itu oleh 25 orang, kalau 25 hari itu pasti
tidak cukup oleh 25 orang. Berapa sih orang yang diperlukan? Maka kita tulis ini X. Belum tahu pekerjaannya berapa. Jadi bikin tabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu harapannya 40 hari 25 orang. Kemudian hitungan hari kerjanya sudah berapa, dikurangi sisa harinya, sisa oleh 25 orang sesuai rencana awal. Nah ini istirahatnya, dikurangi lagi sisa harinya dan oleh berapa. Karena ini terkait dengan perbandingan dan ini adalah perbandingan terbalik, teman-teman harus ingat-ingat lagi, mempelajari lagi tentang perbandingan senilai dan terbalik, bedanya seperti apa. Oke, di sini akan saya sampaikan secara sepintas. Kalau perbandingan senilai itu yang satu naik, maka yang satunya naik. Variabelnya ada dua, misalkan satu naik lagi. Contoh bensin dan jarak. Kita ilustrasikan ya. Kalau bensinnya itu ditambah, maka jarak tempuhnya juga makin jauh. Sebaliknya, bensinnya dikurangi, maka jarak tempuhnya juga berkurang. Silahkan cari-cari contoh yang lain. Terbalik. Nah, kalau senilai saya ingatnya gini, karena ini I, ada I-nya gitu ya. Senilai berarti dibagi. A1 bagi B1 sama dengan A2 bagi B2. Untuk mengingat saja, senilai dibagi. Kemudian perbandingan terbalik. Terbalik itu gimana? Yang satu naik, yang satu turun. Contohnya adalah soal nomor ini, yaitu pekerja dengan hari atau hari dengan pekerja sama saja. Contoh, pekerjanya ada 100, ada banyak pekerjanya. Maka selesainya itu singkat. Makin banyak pekerja, selesainya itu makin cepat. Sebaliknya, kalau pekerjaannya dikurangi, maka selesainya itu makin lama. Itu terbalik. Terbalik K, ada K-nya. Rumusnya dikali. A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan antara perbandingan senilai dan terbalik atau berbalik nilai. Oke, untuk soal ini jelas itu berbalik nilai, yang ini, yang dikali. Maka saya akan operasikan atau kita akan menyelesaikannya dengan cara dikali, yaitu dengan kejadian yang sama atau variabel yang sama. Maka X dikali 25 sama dengan 25 dikali 30. Maka X sama dengan 25 kali 30, yang nggak usah dikali dulu, dibagi 25 coret, maka X sama dengan 30. Jadi X adalah pekerja. Setelah 5 hari istirahat itu membutuhkan 30 pekerja. Tapi pertanyaannya adalah fokus ke pertanyaan ya. Untung di sini di optionnya tidak ada pilihan 30 orang. Ketika ada 30 orang pasti biasanya kita buru-buru. Jawabannya 30 orang. Pertanyaannya adalah fokus tambahannya saja. Bukan pekerjanya berapa untuk sisa hari. Tapi tambahannya. Yang semula ada 25. Dan sekarang dibutuhkan 30, maka tambahannya adalah 5 orang. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C, 5 orang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 7. Keliling suatu persegi adalah 48 cm jika suatu segitiga sama sisi mempunyai keliling sama dengan persegi tersebut, maka tinggi segitiga sama sisi tersebut adalah. Seperti biasa ketika ada soal bentuk kata-kata atau bentuk cerita, langkah awal kita adalah menuliskannya dalam bentuk matematika atau model matematika. Keliling suatu persegi adalah 48. Kita tulis dulu. Keliling persegi, boleh kata-kata, boleh gambar, boleh 48 cm. Itu info yang pertama. Info yang kedua, jika suatu segitiga sama sisi mempunyai keliling yang sama dengan persegi, maka kita tuliskan seperti ini. Keliling segitiga sama sisi akan sama dengan keliling persegi yang tadi. Tentukan tinggi segitiga. Oke, maka kita operasikan dari 1 dan 2 ini kita gabung di sini. Keliling segitiga sama sisi itu akan sama dengan keliling persegi. Keliling segitiga sama sisi, karena ininya sisinya sama ya, sisi, maka kelilingnya adalah 3 kali sisi. Sama dengan keliling persegi apa? Sudah ada di soal ya, 48.
Maka sisi dari segitiga adalah 48 dibagi 3, yaitu adalah 16 cm. Itu untuk sisinya dari segitiga sama sisi. Yang ditanyakan adalah tingginya. Kita gambar. Anggap saja ini sama sisi ya. Ini 16, ini 16, ini 16. Tingginya mana? Ini ya. Maka kita bisa membagi dua segitiga ini menjadi, terserah teman-teman mau kiri mau kanan bebas. Karena ini bagi dua, maka ini 8, ini 8. Maka didapatkan, ini siku-siku pasti, ini 16. Ditanya tingginya, X atau tinggi lah. Maka hukum Pythagoras ya, silakan teman-teman yang belum tahu pelajari lagi, yang sudah tahu silahkan bisa juga dihafal tentang angka-angka triple Pythagoras agar lebih mempermudah untuk mengerjakan soal-soal tipe Pythagoras. Oke, untuk yang ini tidak ada triple Pythagorasnya, maka kita manual. T sama dengan, karena ini yang ditanya adalah bukan sisi miring, maka rumusnya dikurangi 16 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 16 kuadrat berapa? Berapa 16 kuadrat? 256 dikurangi dengan 64. Maka didapat hasil pengurangannya adalah 192, di mana 192 adalah 64 dikali 3. Akar 64 yaitu 8, akar 3 nggak bisa, maka hasilnya adalah 8 akar 3 cm dan jawabannya adalah A. Mudah bisa dipahami ya. Terima kasih. Nomor 8. Perhatikan gambar persegi berikut. Perbandingan luas daerah yang tidak diarsir terhadap daerah yang diarsir adalah. Oke. Intinya gini teman-teman, dari soal ke soal dari tadi ya. Intinya adalah ketika teman-teman tidak bisa menggunakan cara cepat atau tidak tahu cara cepatnya, maka apa yang teman-teman pikirkan walaupun itu manual dan terkesan lama, kerjakan. Itu akan menyelesaikan solusi. Yang penting konsep-konsepnya benar dan perhitungannya juga benar. Saya kasih tahu. Contoh nomor 8. Saya cari caranya manual ya. Manual misalkan seperti ini. Saya misalkan ini 2x, sisinya 2x. Kenapa nggak x? Karena ada 2. Nanti kalau x ininya setengah x repot. Maka saya buat 2x saja biar x dan x. Oke. Yang pertama, saya akan mencari luas daerah yang diarsir dulu. Luas daerah yang diarsir. Di situ ada 3 bagian, di sini 1, ini 2, ini 3. Saya akan mencari luasnya masing-masing. Luas yang pertama ditambah luas yang kedua tambah luas yang ketiga. Luas yang pertama itu alas kali tinggi bagi 2, saya tulis dulu. Sama juga. Oke. Luas yang pertama alasnya itu berarti dia x. Alasnya ininya 2x, maka x kali 2x bagi 2. Coret-coret gitu ya. Yang kedua, x kali x. X kali x per 2. X kuadrat per 2. Oke, kemudian yang ini sama seperti yang pertama, x kali 2x per 2. Sorry, tambah coret-coret. Maka didapatkan x kuadrat ditambah setengah x kuadrat ditambah x kuadrat, hasilnya adalah 2,5. 2,5 itu 5 per 2 ya, 5 per 2 x kuadrat. Ini untuk daerah yang diarsir. Oke, kemudian saya akan mencari luas yang tidak diarsir. Tidak arsir gitu ya. Apa rumusnya? Luas total dikurangi luas arsir. Luas totalnya adalah persegi tadi, maka 2x kali 2x dikurangi hasil yang tadi mencari luas arsir, ke ini 4x kuadrat dikurangi 5 per 2x kuadrat. 4 dikurangi 5 per 2, 4 itu 8 per 2 ya, maka didapat 3 per 2x kuadrat. Karena ininya 8 per 2 nih, 4. Oke, maka perbandingan, nah untuk perbandingan itu sesuaikan dengan urutan soal. Luas yang tidak diarsir terhadap yang diarsir, maka yang tidak dulu. Maka perbandingannya adalah
Bisa di bawah sini ya. 3/2 X kuadrat dibagi 5/2 X kuadrat. X kuadrat coret, 2 juga boleh coret, jadi tersisa 3/5 alias 3/5. Jawabannya adalah B. Cuman untuk cara yang ini tuh agak panjang teman-teman ya, membutuhkan ketelitian dan seterusnya. Nah, saya akan melakukan pengerjaan yang cepat, yang efektif dengan cara menutup daerah yang kosong dengan daerah yang terisi dengan daerah yang lain, atau bisa juga disebut ini tuh partisi nantinya. Oke, di sini tengah-tengah. Jadi saya akan membagi-bagi. Ini kan seperti ini teman-teman ya. Awal mulanya seperti ini. Ini kan arsir, ini arsir. Boleh nggak kalau arsir yang ini saya tukar ke sini? Jadi untuk mengisi yang ini nih. Tuh. Jadi ini akan saya putar rotasi, akan saya sedemikian sehingga itu intinya untuk menutup daerah ini. Jadi akan didapat daerah seperti ini teman-teman. Jadi butuh apa ya, visualisasi, imajinasi yang cukup. Jadi nah jadi ini diarsir, didapat dari segitiga yang pertama dengan segitiga yang ketiga digabung. Yang ini gimana? Yang ini tetap arsir. Seperti itu teman-teman. Lanjutnya adalah kita partisi, kita bagi gitu, karena ini silang tengah seperti itu ya, ini silang tengah, maka kita akan bagi semuanya menjadi bagian-bagian yang serupa. Oke, di sini saya bagi. Oke, ini kan full ya. Saya bagi. Oke. Jadi totalnya 1 2 3 4. Ini setiap kotak ada 4, maka semuanya ada 16. Yang kosong ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Yang tidak diarsir ada 6, maka sisanya arsir ada 10. Maka jadinya 6/10. Kita perkecil 3/5. Lebih mudah ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, nomor 9. Dua buah tabung mempunyai volume yang sama. Berarti volume tabung yang kedua itu akan sama dengan volume tabung yang pertama. Tinggi tabung yang pertama itu 4 kali tabung yang kedua. Dan jari-jari yang pertama R1 sama dengan 9 cm. Maka jari-jari tabung yang kedua adalah volume kedua itu akan sama dengan volume yang pertama. Di sini mempunyai volume yang sama. Volume tabung itu apa sih? Pi R kuadrat T. Volume pertama juga sama, tabung yang pertama. Pi itu adalah nilai yang sama, kecuali R, ini R yang kedua sesuaikan dengan letaknya, tinggi yang kedua, R yang pertama, tinggi yang pertama. R yang kedua belum ada, kita tulis, masih kuadrat, tinggi yang kedua juga belum ada. Jari yang pertama sudah ada ya, 9, maka ini 9 kuadrat, dan tinggi yang kedua adalah 4 kali T2, maka 4 kali T2 kita tulis. T2 sama, kita coret, R kuadrat, dari jari yang kedua adalah 81, ini 81 kali 4 adalah 324, maka jari-jari yang kedua adalah akar dari 324. Berapa? 18 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih, mudah. Kita lanjut ke soal terakhir untuk bagian yang pertama. Dari 32 orang siswa kelas 10 MIPA 1 MAN 1 Darussalam Ciamis diketahui 13 orang berasal dari luar Pulau Jawa dan 18 orang siswa perempuan. Di antara siswa laki-laki 10 orang berasal dari Pulau Jawa, berapakah banyaknya siswa laki-laki yang berasal dari luar Pulau Jawa? Oke, untuk soal seperti ini kita akan membuat dengan cara cabang pohon gitu ya, atau pohon bercabang atau apapun namanya lah. Yang pertama, 32 siswa. Ini modal kita. Diketahui 13 orang berasal dari luar pulau. 13 luar pulau. Nah, otomatis ketika ada 13 luar pulau, maka sisanya itu dalam pulau. Luar Pulau Jawa, maka sisanya itu ada di dalam
Pulau Jawa. Sisanya berapa? 32 dikurangi 13 yaitu 19 ada di dalam. Nah, langkah-langkah ininya kita cabang-cabangkan. Kemudian 18 orang siswa perempuan. Jadi perempuannya 18. Kita cabangnya kemana? Kita nggak tahu, belum. Di antara siswa laki-laki 10 orang berasal dari Pulau Jawa. Yang dalam Jawa atau dalam Pulau Jawa itu 10-nya adalah laki-laki. Maka sisanya 9 orangnya siapa? Perempuan ya, otomatis. Nah, kita cabang juga. Yang dari luar Pulau Jawa itu pasti ada laki-laki dan perempuannya. Katanya tadi perempuan itu 18, baru teridentifikasi 9 di dalam Pulau Jawa. Maka di luar Pulau Jawa juga yang perempuan ada 9. Karena yang luar Pulau Jawa ada 13, maka 9 perempuan, maka sisanya 4 laki-laki. Seperti itu ya. Namun bisa dipahami, silakan pelan-pelan diputar lagi videonya kalau dirasa belum paham. Berapakah banyaknya siswa laki-laki yang berasal dari luar Pulau Jawa? Luar Pulau Jawa yang laki-laki berarti ini ada 4 orang. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Ketika ada pertanyaan soal-soal yang lain boleh komen ya di komentar atau boleh email ke email saya, ada di deskripsi. Silahkan boleh bertanya pertanyaan tentang matematika Olimpiade GSM atau SN. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Kemudian nantikan video selanjutnya part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.